الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Terlebih dahulu kita buka kuliah subuh pada pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab terkait dengan kesabaran. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Surah Ali Imran ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan tabahlah. Jadi tidak sebatas sabar yang biasa, tapi dilipat gandakan kesabarannya. Sabar tidak berbatas, tapi punya porsi. Sabar bukan ada batasnya, tidak boleh kita batasi sabar. Yang ada adalah porsi sabar kita. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita satu penjelasan bahwasanya setiap kita akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ujian itu berupa khauf, rasa takut, juga al-ju', rasa lapar, wal anfus, atau yang menimpa diri berupa sakit, penyakit, atau kematian sebagai akhir hidup manusia di dunia. Wa naqsim minal amwal, atau ada harta yang berkurang. Semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassamarat, atau pangan yang diberikan ujiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkurang. Semua itu tidak lepas dari ujian dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita tips cara hadapi semua itu, di samping tentunya ikhtiar mencari solusi terbaik. Wa basyiris sabirin, namun juga kita harus menghadapi segala ujian itu dengan sifat dan sikap sabar, tabah. Jangan berpikir mencari jalan yang instan tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman masih dalam surah Az-Zumar ayat 10. Hanyalah orang-orang yang punya sifat sabar yang nanti pada hari kiamat akan yuwaffa, diganjar kebaikan dengan ganjaran yang penuh. Bahkan Allah berfirman bighairi hisab, tanpa hisab. Itulah mengapa dalam Quran sifat baik yang terbanyak penyebutannya dan disebut di dalam kitab suci Al-Quran adalah sifat sabar. Sabar adalah sifat yang begitu mulia, yang terbanyak dan paling banyak disebut di dalam kitab suci Al-Quran. Rasul-rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk para rasul yang kita kenal dengan ulul azmi, pilihan dari pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari para nabi dan rasul, ada para nabi dan rasul yang disebut ulul azmi. Disebutkan oleh Allah bahwa mereka dipilih dari sosok-sosok pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesabaran dan sifat sabar yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Min azmil umur, maksudnya adalah hal-hal yang diutamakan, yang diprioritaskan. Dan itu harus menjadi sifat yang merupakan prioritas dalam kehidupan kita. Apa? Sabar. Kemudian memaafkan, memaklumi yang bisa dimaklumi dan boleh dalam agama dimaklumi.
Betapa banyak di zaman sekarang, di hiruk pikuk dunia yang modern ini, kita itu nggak sabaran, tidak memaklumi orang. Yang agama itu bahkan bukan cuma membolehkan, mengharuskan untuk memaklumi. Ini penting buat kita, hal-hal yang simple, tapi tidak mencerminkan sifat kita sebagai muslim yang baik. Jadi jangan sebatas muslim itu di dalam masjid, di tempat ibadah. Keluar dari masjid, sifat muslim kita yang harusnya kita miliki udah hilang. Nah, termasuk ini sifat yang sabar. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Ada ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala diarahkan mohon minta segala pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada caranya. Ada bis-sabri was-shalah, kesabaran, ketabahan, keprihatinan. Dan secara vertikal kita sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua sifat ini kita miliki dalam kehidupan kita, kebersamaan Allah dengan segala rahmatnya akan selalu ada kepada hamba-hambanya yang memiliki sifat sabar. An Abi Malikin Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu adalah bagian dari iman. Berwudu itu juga bagian dari iman. Terkait bukan sebatas kebersihan, tapi juga kesucian. Terkait bukan sebatas zahir, tapi juga batin. Makanya namanya apa? Bersuci, bukan bersih-bersih, bukan an-nadhafah. Meskipun bersih-bersih secara fisik juga diarahkan dalam Islam oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya at-tuhur, bersuci itu bagian zahir dan juga bagian batin. Seperti berwudu. Karena itu kita membaca hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari, di mana Nabi bersabda, "Innakum tud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'i." Sesungguhnya kalian itu tud'auna, akan dipanggil yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ghurran muhajjalina, berseri, bercahaya, glowing, min atharil wudu, karena bekas wudu, ya, bekas wudu, athar, pengaruh baik wudu, impact dari wudu, yang tentu bukan sebatas kita bersihkan dengan air fisik kita, tapi juga jiwa kita, mindset kita, pikiran kita, itu bisa kita bersihkan. Di antaranya dengan cara bersuci, dalam hal ini berwudu. Karena itu disebut dalam hadis ini, bersuci itu sebagai syatrul iman, bagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah, rasa syukur yang kita ungkapkan dengan alhamdulillah, tamla'ul mizan, memenuhi neraca, timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin ada orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat dianggap biasa, padahal semuanya nikmat adalah luar biasa. Itulah kenapa Quran itu dibuka dengan Fatihah, dan Fatihah itu kita tahu dibuka dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani ma baina samawati wal ardi. Dan ungkapan alhamdulillah serta subhanallah, dua kalimat ini tamla'ani, memenuhi keduanya, ma baina samai wal ardi, nilai kebaikan antara langit dan bumi. Maksudnya betapa besarnya alhamdulillah, menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, berarti dia enggak bersyukur kepada Allah, enggak mengamalkan alhamdulillah, subhanallah, sebagai cermin dari akidah seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para ulama memberikan penjelasan bahwa
Tasbih itu adalah, subhanallah itu adalah tanzihullah amma la yaliqu bih. Kita mensucikan Allah, mensematkan Allah dengan sesuatu yang mulia, yang agung bagi Allah. Dan jangan sampai kita menisbatkan Allah dengan sifat yang tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kekuatan akidah dan kemudian kekuatan baik kita dalam hal ini, ungkapan syukur dengan ucapan, dengan kalimat alhamdulillah, dan secara sikap kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau kita amalkan, Nabi bersabda nilainya tamla'an ma bainas sama'i wal ardi, memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya, penerang hidup kita. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Suluh lentera hidup kita agar kita senantiasa berbuat baik dan menjauhi segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tipsnya adalah, caranya adalah, arahan dari Allah dan Rasulnya adalah salat. Was-sadaqatu burhanun. Sedekah termasuk bagian di dalamnya adalah zakat, infak. Burhan merupakan bukti kalau kita ini mukmin sejati. Maka disebut dalam hadis ini burhan. Karena itulah dalam Quran senantiasa ibadah yang sifatnya mahdhah, vertikal dengan Allah, selalu digandeng penyebutannya dengan harta yang dikeluarkan. Apakah dalam bentuk infak, sedekah dan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dalam awal surah Al-Baqarah kita semuanya udah sering baca. Tanda orang muttaqin diantaranya adalah alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita baca semuanya udah. Nah, tinggal kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sholat kita rajin, tapi kita pelit, na'udzubillah, sholat kita harus kita koreksi. Berarti iman kita ada yang timpang. Karena tidak terdapat dalam diri kita tadi kemudahan untuk mengeluarkan harta berupa infak, sedekah dan zakat. Was-sabru dhiya'un. Sifat sabar itu sebagai dhiya yang juga punya arti penerang, membuat hidup kita ini selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sabar dalam arti gegabah, nah sifat inilah yang seringkali menjerumuskan manusia pada celaka. Jadi kita harus tasamuh, banyak memaklumi hal yang boleh dimaklumi, bahkan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk maklum. Mungkin kita tidak sesempurna punya sifat sabar atau maklum seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita menjadikan Rasulullah pastinya sebagai uswah hasanah. Harus banyak maklum, harus banyak pengertian kepada siapapun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu luar biasa sifat sabarnya, maklumnya kepada siapapun, termasuk kepada istri beliau. Masuk, Nabi ingin makan. Hal indaki ta'amun ya Aisyah? Aisyah ada makan enggak? Enggak ada Rasulullah. Idzan ana shaimun. Kata Nabi, kalau gitu saya puasa dah. Kalau enggak sabar bisa marah-marah sama istri. Saya udah lapar, kamu belum masak macam-macam. Nah, jadi Rasulullah SAW itu dalam kesehariannya banyak sekali maklum. Akhlak luar biasa. Begitu tinggi. Ada orang Badui. Ini kisah dalam hadis semuanya ya. Riwayat hadis yang sahih. Riwayat Imam Bukhari baru. Ada seorang Badui datang ke kota Madinah. Kemudian ke Masjid Nabawi. Tiba-tiba ini Badui, Arab Badui, buang air kecil di serambi Masjid Nabawi. Kemudian langsung naik pitam, marah. Tapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW minta dibawakan satu wadah air. Oh air, ambilin air, siram itu air seninya. Awalnya udah biarkan, ya biarin. Jangan diganggu, biarin dia buang air kecil. Padahal di serambi masjid. Jadi maklumnya Rasulullah itu luar biasa. Tapi punya ukuran. Kenapa Nabi membiarkan orang Badui buang air kecil di serambi masjid? Bukan Nabi membiarkan masjid dikotori atau ada istilahnya pelecehan. Nabi lebih tahu dari kita soal mensucikan masjid atau melecehkan tempat ibadah.
Masalahnya Nabi tahu, ngerti. Ini orang Baduy, orang awam banget. Datang dari kampung, gak ngerti agama. Benar-benar awam. Dia nggak tahu, ini masjid. Sampai nggak tahu. Dan Nabi ngerti itu. Maklum. Wal Qur'anu hujjatun laka. Quran itu bisa jadi pembela buat kita. Au hujjatun alaika. Atau Quran yang tidak jadi pembela buat kita. Karena kita cinta Quran, membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya dengan hati yang tulus. Itu akan jadi pembela kita. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu. Setiap manusia itu yaghdu. Memulai aktivitas di awal paginya. Bahwa memulai aktivitas itu memang bagusnya di awal pagi. Itulah mengapa kita sholat subuh. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, burika li ummati fi bukuriha. Burika artinya diberikan berkah. Berkah itu apa sih? Definisinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Berkah. Berkah itu adalah kebaikan yang bertambah. Li ummati, bagi umatku diberikan berkah. Kapan? Fi bukuriha, di awal paginya. Jadi ada satu arahan dari Rasulullah SAW agar kita memulai aktivitas di awal pagi. Dan aktivitas kita dimulai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Thumma sa'alu fa'atahum. Hatta nafidha ma'indah. Ada sekelompok orang Ansar minta. Minta di sini minta sesuatu yang sifatnya terlihat, materi. Nabi itu orang yang sangat dermawan. Ada yang minta dikasih. Ada lagi datang minta dikasih lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang minta lagi dikasih sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasulullah itu punya sifat sangat dermawan. Luar biasa. Tidak menyisakan apapun yang sifatnya materi di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau bahasa kita 1 rupiah pun nggak pernah disisakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kalau mau tidur udah nggak ada dunia. Udah nggak ada materi, udah nggak ada apa-apa. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin tidak seperti itu, tapi spirit, semangat, sifat dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menjadi pijakan hidup kita. Harus menjadi patokan hidup kita. Hatta nafidha ma 'indah. Sampai kemudian habis yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Ketika semua sudah tak tersisa berupa harta yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sudah habis dibagi, Nabi bilang kepada para sahabat beliau, "Ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu ankum." Apa yang aku miliki berupa harta yang itu adalah kebaikan, aku enggak akan simpan untuk berbagi buat kalian. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Orang yang meminta dirinya dijaga dari kenistaan, keburukan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya kebaikan, berikan saya harta, berikan saya materi agar diri saya terjaga iffah, agar saya tidak meminta-minta. Karena Nabi bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya hiyal mu'tiyah. Tangan di atas, kata Nabi, maksudnya adalah mu'tiyah, tangan memberi. Wal yadus sufla hiyas sa'ilah. Tangan di bawah itu maksudnya tangan yang meminta. Jadi kalau kita minta kepada Allah, bermohon, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'iffahullah, akan diberikan sifat iffah, kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang minta dirinya itu ghina, kaya dalam pengertian yang baik, minta kecukupan berupa harta kepada Allah Subhanahu wa taala, yughnihillah, diberikan kekayaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan terkait dengan al-ghina, kekayaan itu diajarkan doanya oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari. Kita sudah familiar sepertinya dengan doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Doa Rasulullah SAW. Ya Allah, Allahumma inni, sesungguhnya aku as'aluka, minta kepada Engkau, al-huda, petunjuk, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wat-tuqa, takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal-afaf, iffah, menjaga diri kita, kehormatan kita, wal-ghina, minta kekayaan, minta kecukupan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang minta kesabaran, diberikan oleh Allah sifat kesabar itu. Nah, jarang kita minta ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jaga hati saya dari dengki, dari iri. Kan jarang kita minta begitu pada Allah. Bahkan Rasulullah itu selalu berdoa. Di antara doa Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syarri, kejahatan nafsi, diriku. Pernahkah kita minta doa kepada Allah itu? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan diriku. Nah lu, kenapa? Diri kita ada nafsunya, diri kita ada syahwatnya. Jangan sampai kebablasan. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Rasulullah SAW, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jannibni, jauhkan dari saya munkaratil akhlaq, akhlak yang mungkar, akhlak yang buruk. Itu doa Rasulullah SAW. Wal ahwa, hawa nafsu, jauhin ya Allah. Wal a'mal, perbuatan buruk. Wal adwa, penyakit yang buruk. Kita minta dijauhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi doa-doa. Wa ma u'tiya ahadun ata'an. Dan tidaklah seseorang itu diberikan satu ata'an, pemberian, khairan, yang lebih baik. Wa awsa'ah, dan lebih luas cakupannya, nilainya, spektrumnya, aspek baiknya, minas sabri, dibandingkan dengan kesabaran. Ya Allah, ternyata daya jelajahnya itu sifat sabar luar biasa. Bahkan salah satu kunci sukses seseorang dunia akhirat, bukan cuma akhirat, dunia akhirat, kalau dia punya sifat sabar. Tabah, jatuh bisnis, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Semangatnya harus terus menggelora. Karena itu Rasulullah bersabda dalam hadis ini satu kalimat yang sangat luar biasa. Ya Allah, wa ma u'ti ahadun ata'an khairan wa awsa'ah minas sabri. Seseorang itu tidak diberikan kebaikan berupa pemberian. Ternyata pemberian itu apa? Ata, khairan, lebih baik, wa awsa', dan lebih luas, minas sabri, dibandingkan sifat sabar. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.